conditioning. Jadi dapat dilihat ini pada layar terdapat dua buah rangkaian. Rangkaian pertama ini adalah rangkaian komparator dan terdapat juga rangkaian power supply. Jadi pada rangkaian komparator ini terdapat beberapa komponen seperti VCC 5 volt, lalu terdapat resistor dalam berbagai ukuran yaitu 10 k ohm, 1 k ohm, 100 ohm, lalu terdapat juga fototransistor. Selain itu ada kapasitor 100 mikrofarad dan juga ada kapasitor 10 mikrofarad. Lalu terdapat LM393, lalu terdapat pin output, lalu juga terdapat LED, lalu juga terdapat potensio dan juga ground. Selain itu pada rangkaian power supply ini terdapat ini jack yang untuk menghubungkan ke adaptor, lalu terdapat dua buah diode bertipe IN4004, lalu terdapat dua kapasitor, dan juga terdapat VCC, ground, dan serta regulator 1117. Pada rangkaian ini itu menggunakan rangkaian yang terhubung dengan power supply tunggal. Jadi pada komparator ini atau LM393 itu tuh terdapat dua input, yaitu tegangan input plus dan tegangan input minus, dan satu output. Nah, ketika nanti tegangan input positif itu memiliki nilai tegangan yang lebih besar daripada tegangan input negatif, maka output yang dihasilkan itu akan bernilai high atau setara dengan nilai VCC yaitu 5 volt. Sedangkan ketika nanti tegangan input plus itu lebih rendah dari tegangan input minus, maka outputnya itu akan bernilai low atau sama dengan ground yaitu 0 volt. Nah, V input yang positif ini itu merupakan tegangan sensor, sedangkan tegangan input negatif ini yang terhubung dengan potensio ini merupakan tegangan referensi. Lalu pada rangkaian ini itu juga terdapat dua buah rangkaian pull up. Yang pertama ini rangkaian yang terdapat resistor 10K, lalu ini juga merupakan rangkaian pull up yang terdiri dari resistor 1K dan juga LED. Lalu di sini juga terdapat fototransistor. Nilai dari fototransistor ini tuh dapat dihitung menggunakan rumus yang dapat dilihat pada layar. Dan untuk menghitung tegangan output ketika cahaya banyak dan cahaya sedikit juga dapat dilihat pada layar. Melalui perhitungan ini itu dapat dilihat bahwa ketika cahaya banyak, itu tegangan yang didapat itu lebih kecil dibandingkan ketika cahayanya itu sedikit. Dan cahaya sedikit ini memiliki besar tegangan mendekati 5 volt atau VCC-nya. Jadi dapat dilihat bahwa nanti sensor sinyal analog ini itu tergantung pada cahaya yang masuk. Itu nilai output yang didapat itu bisa high dan low itu mengikuti roll up-nya. Ketika nilainya tinggi dia akan mengikuti nilai VCC yaitu 5 volt, dan ketika rendah itu sama dengan ground yaitu 0 volt. Nah, nanti itu rangkaian output 5 volt itu akan didistribusikan ke rangkaian relay. Nah, rangkaian relay ini sudah dibahas pada video laporan yang sebelumnya, proyek sebelumnya, di mana ketika relay ini nanti diberi tegangan 5 volt dari rangkaian sinyal conditioning, maka nanti itu LED powernya itu akan menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian ini itu berfungsi. Lalu ketika mendapat arus listrik, nanti transistor itu akan aktif, sehingga nanti relay yang ada di sini itu juga ikut aktif. Selain itu juga ini saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian signal conditioning. Sama seperti pada skematik sebelumnya, terdapat dua rangkaian, yaitu komparator, yaitu rangkaian komparator dan juga rangkaian power supply. Tetapi untuk memfokuskan ke simulasinya, maka akan saya zoom di bagian rangkaian komparator saja.
berbeda dengan yang skematik. Di sini tuh fototransistornya diganti dengan LDR torch supaya bisa mengatur agar dapat mengatur ada atau tidaknya cahaya, terus mengatur jarak cahayanya juga. Nah, di sini akan saya coba simulasikan. Ini jadi ketika ini potensionya saya atur ke 15%. Ini belum ada cahaya, lalu ketika ini cahayanya saya dekatkan ke rangkaian, LED-nya belum menyala, lalu saya dekatkan lagi. Nah, di titik ini itu baru LED-nya menyala. Nah, di sini didapat tegangan LDR-nya itu 4,17 volt dan tegangan dari potensionya 4,25 volt. Nah, lalu ini ketika saya ubah potensionya ke 50%, di titik yang tadi menyala, di titik ini cahaya yang tadi waktu potensi 15% itu menyala. Nah, ketika 50% itu tidak menyala. Nah, ketika saya dekatkan lagi, ketika 2 kali saya dekatkan, dia baru menyala. Dan didapat tegangan LDR sebesar 2,5 volt dan juga tegangan dari potensinya 2,5 volt juga. Lalu saya coba ketika potensinya ini 85%. Lalu dapat dilihat ini tadi cahayanya di 50%, ketika potensinya saya besarkan di 95%, LED-nya belum menyala. Nah, ketika saya didekatkan lagi, nah di titik ini baru LED ini menyala. Dan didapatkan tegangan LDR sebesar 0,45 volt dan tegangan dari potensio 0,75 volt. Nah, dari simulasi ini tuh dapat disimpulkan bahwa ketika semakin dekat cahaya, maka tegangan itu akan semakin kecil, baik di LDR maupun potensio. Lalu ketika kita ingin mendeteksi objek itu dalam jarak dekat ataupun jarak yang jauh, itu dapat diatur melalui potensionya. Jadi ketika ingin mendeteksi objek yang jauh, maka potensionya itu diperkecil, terus ketika mendeteksi benda yang dekat, maka potensionya itu diperbesar. Hal ini itu serupa dengan rangkaian proyek yang dibuat, yang dapat dilihat pada video setelah ini. Di sini rangkaian sinyal conditioning dihubungkan dengan power supply 5 volt. Lalu ketika terdapat objek di depannya itu akan terdeteksi sehingga LED pada rangkaian ini itu menyala. Selanjutnya itu dihubungkan dengan rangkaian relay. Hal yang sama itu juga terjadi ketika terdapat objek di depannya, maka rangkaian ini akan mendeteksi objek tersebut sehingga LED pada rangkaian signal conditioning dan juga relay itu sama-sama menyala. Selanjutnya ini ketika trimpot dalam ukuran besar, itu dia dapat mendeteksi objek dari jauh. Nah, ketika ingin mendeteksi objek yang lebih dekat, maka trimpot dapat dikecilkan. Pengukuran test point dilakukan saat rangkaian conditioning dan relay itu disambungkan. Pengukuran TP1 dilakukan di output jack, sedangkan TP2 diukur di output diode 1. Lalu untuk TP3 itu diukur di output diode 2. Tegangan yang melewati diode 1 ke diode 2 ini mengalami penurunan tegangan. Selanjutnya TP4 pengukurannya dilakukan di output regulator. Kondisi saat tidak ada cahaya yaitu ketika LED indikator tidak menyala. Untuk mempermudah pengukuran, maka dapat dilakukan dengan memutar trimpot yang disetting kecil. TP5 diukur di kaki 8 dari LM393. Lalu untuk TP6 itu diukur dengan men-setting trimpot lebih besar yang ditandai dengan menyalanya lampu atau LED indikator. Pengukuran ini dilakukan pada kaki kedua dari LM393. Selanjutnya untuk pengukuran TP7 itu dilakukan dalam keadaan yang sama dengan TP6, yaitu trimpot yang disetting besar dan diukur pada kaki ketiga dari LM393. Selanjutnya untuk TP8 itu diukur dalam keadaan trimpot seperti semula
dan pengukuran dilakukan pada kaki 1 LM393. LED indikator komparator ini dapat dilihat dalam keadaan off. Selanjutnya, TP9 pengukurannya dilakukan pada VCC relay, lalu dilanjut dengan TP10 yang pengukurannya dilakukan pada trigger dari relay. Selanjutnya dilakukan pengukuran VBE pada transistor dan juga pengukuran VCE pada transistor. Selanjutnya untuk V-relay itu diukur pada kaki relay dan didapatkan voltase sebesar 0 sehingga LED relay itu dalam keadaan off. Selanjutnya pengukuran dalam kondisi ada cahaya masuk, yaitu ketika LED indikator dalam keadaan menyala. Untuk mempermudah pengukuran, maka trimpot dapat disetting besar. Lalu untuk TP5 itu diukur di kaki 8 LM393. Selanjutnya yaitu adalah pengukuran TP6 yang dilakukan pada saat trimpot di setting kecil yang ditandai dengan matinya LED indikator komparator. Pengukuran ini berada pada kaki kedua dari LM393. Selanjutnya, untuk pengukuran TP7 masih dalam kondisi yang sama, yaitu trimpot di setting kecil, dan pengukuran dilakukan pada kaki ketiga dari LM393. Selanjutnya, untuk TP8, pengukuran dilakukan pada saat trimpot itu dalam keadaan seperti semula, dan pengukuran dilakukan pada kaki ke-1 dari LM393. LED indikator komparator dapat dilihat dalam keadaan on. Selanjutnya, untuk pengukuran TP9 dilakukan pada pin VCC di rangkaian relay. Lalu selanjutnya TP10 diukur pada pin trigger dari rangkaian relay. Pengukuran VBE dilakukan pada kaki basis dari transistor. Selanjutnya untuk VCE itu diukur pada kaki kolektor. Lalu untuk pengukuran tegangan relay itu diukur pada kaki relay dan didapat tegangan sebesar 4,92